Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa bersilaturahmi walaupun melalui video singkat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulmati ilan nur, bercahayakan iman, Islam dan ihsan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau saya bertanya, kalau diizinkan saya bertanya cuma 4 pertanyaan saja, saya yakin dari 4 pertanyaan itu, pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga 99% bisa dijawab dengan baik dan benar. Tapi untuk pertanyaan yang keempat, kalau tidak menyimak video ini, saya yakin kebalikannya 99% orang tidak akan bisa menjawab. Adapun 4 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang pertama. Saya ulang lagi, pertanyaan yang pertama. Allah menciptakan tertawa dan titik. Yang kedua, Allah mematikan dan titik. Yang ketiga, Allah menciptakan laki-laki dan titik. Yang keempat, Allah memberi kekayaan dan titik. Artinya di titik-titik itu silahkan dijawab. Dari 4 pertanyaan ini, saya yakin pertanyaan nomor 1, yakni Allah menciptakan tertawa dan titik, saya yakin jawabannya 99% adalah menangis. Yang kedua, Allah mematikan dan titik. Saya yakin 99% adalah jawabannya menghidupkan. Pertanyaan yang ketiga, Allah menciptakan laki-laki dan titik. Jawabannya pasti perempuan. Akan tetapi dari 4 pertanyaan yang saya ajukan tadi, ada 1 pertanyaan yang saya yakin kebalikannya, yakni 99% orang tidak tahu, yakni Allah itu memberi kekayaan dan titik. Kira-kira apa ya jawabannya? Allah memberi kekayaan dan apa ya? Nah, baiklah. Di sini akan saya jawabkan sendiri. Nomor 4. Di situ Allah memberikan kekayaan dan dialah yang memberikan kekayaan, dan jawabannya di sana
kecukupan. Saya yakin 99% orang menjawab kemiskinan. Ternyata jawaban yang nomor 4 kita kita sudah berburuk sangka kepada Allah. Sesungguhnya Allah hanya memberikan kekayaan dan kecukupan kepada hamba-hambanya. Di sana jawabannya bukan kemiskinan. Karena apa? Yang menciptakan kemiskinan itu kita sendiri. Pola pikir kita yang menciptakan kemiskinan itu, dan prasangka kita yang menciptakan kemiskinan itu. Itulah hakikatnya mengapa orang-orang yang pandai bersyukur walaupun hidupnya cuma pas-pasan, tapi ia tetap bisa tersenyum dan bahagia. Karena orang yang bersyukur, dia akan merasa dirinya kaya, dia akan merasa dirinya cukup. Maka dari itu, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu merasa cukup dan selalu bersyukur dalam segala hal, tetap semangat dan dalam menebar kebaikan. Kalau kita bisa bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, insya Allah kita akan selalu merasa kaya. Saya misalkan, kita bisa mempunyai sepeda motor, masih banyak orang-orang yang cuma pakai sepeda. Kita punya sepeda, masih banyak orang yang tidak punya sepeda, bahkan jalan kaki. Kita cuma bisa jalan kaki, tidak punya apa-apa, masih banyak yang sakit di pembaringan. Seandainya pun kita sakit, masih banyak orang-orang yang mendahului kita. Sehingga apabila kita bersyukur, insya Allah kita merasa kaya, merasa kuat, merasa mampu, dan lain sebagainya. Dan insya Allah, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.